ini. Tidak mungkin. Ini adalah penangkapan naga pengendalian Bango. Tidak mungkin. Siapa sebenarnya kau? Aku sudah bilang, aku hanya sebuah hias gear. Pemilik. Kau. Kakak, kau baik-baik saja. Aku kalah. Penuhi janjimu. Adikku terluka. Berikan aku sedikit muka. Biarkan dia pergi kali ini. Ketika dia mengganggu dan mencoba menyakiti Nona Chu, apakah kau pernah berpikir untuk melepaskannya? Baiklah. Kau pikir kau siapa? Kenapa aku harus memberimu muka? Ini adalah desa Menjin. Orang-orang kami ada di mana-mana. Jika sesuatu terjadi pada adikku, kau tidak akan bisa meninggalkan benteng. Ancaman. Maafkan aku. Aku tidak termakan itu. Tunggu. Apa? Kau memukul yang lebih muda. Dan yang lebih tua sudah datang. Xiao Yun, jangan lupakan. Ini sekarang adalah waktu untuk ujian aturan klan. Ujian aturan klan memiliki total 3 tahap. Meskipun kau menang kali ini, itu masih 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Dan kau masih belum lulus ujian. Aku mengerti. Li Chang'an, kau... Jika kau ingin aku tidak mengganggunya, itu juga tidak masalah. Jika Nona Chu lulus uji aturan klan, kau tidak hanya tidak bisa memaksanya menikah, tetapi juga, kau harus bongkar dalam yang menargetkannya. Baiklah. Kalau begitu, mari kita mulai tahap ketiga. Ujian aturan klan, langkah ketiga. Penilaian batu. Siapapun yang menilai dia, dan nilainya paling tinggi, benam. Kau berani melukai adikku. Aku akan membuatmu mati mengenaskan. Aku juga. Kau menyakiti orang-orangku. Aku juga tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Kakak, aku sudah di tambang ini selama 20 tahun. Aku sangat akrab dengan setiap urat biji. Jenis biji mentah apa yang bisa menghasilkan jenis giok apa, aku tahu betul. Potongan yang kau pilih berkualitas rendah. Kau pasti akan kalah. Begitukah? Aku sangat ingin melihat. Apa yang bisa kau nilai? Kalau begitu, aku akan membuatmu kalah dengan meyakinkan. Hijau beku kolam dalam. Ini adalah giok air. Hijau giok juga dikenal sebagai hijau beku kolam dalam, kualitas terbaik di antara giok. Kau pasti akan kalah. Begitukah? Kalau begitu, buka lebar-lebar mata anjingmu itu, dan lihatlah dengan jelas. Itu hijau itu menunjukkan hijau. Itu hijau imperial. Apa tidak? Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa menilai hijau imperial? Film was translated and narrated by Li Chang'an, kau luar biasa. Ini adalah giok termahal. Kita pasti akan menang. Mudah saja. Yang aku nilai adalah hijau kekaisaran tip kaca. Kau kalah di babak ini. Bagaimana kau melakukannya? Seorang pedagang kecil, bagaimana dia bisa menilai giok lebih baik dariku? Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Tetua Agung. Uji aturan klan 3 tahap ini. Kita memenangkan 2 dari 3 babak. Apalagi yang ingin kau katakan sekarang? Xiao Yu, selamat telah lulus ujian aturan klan. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi memaksamu menikah. Apalagi? Siapa sebenarnya dalam dibalik ini? Tidak masalah jika aku memberitahumu. Kau tidak mampu memprovokasi orang ini. Semua ini direncanakan oleh Johan. Su Hong,
Li Chang'an, berhenti di situ. Nona Chu, kau memintaku membantumu melewati tes aturan klan. Sekarang tes aturan klan ini sudah berhasil dilewati. Kenapa kau masih mengikutiku? Kamu lulus ujian untukku. Aku ingin berterima kasih padamu. Aku tidak butuh terima kasihmu. Kalau begitu Wakil Presiden Li Bao, masalah besar. Aku tidak ingin terlibat lagi. Mengerti? Gunung tinggi dan air jauh tidak akan bertemu lagi. Kamu... Li Chang'an. Kamu memaksaku. Bibi, aku kembali. Chu Lingyul. Kenapa kau di sini? Siapa yang membiarkanmu masuk? Bocah, beraninya kamu berbicara seperti itu? Ling Yui datang berkunjung dengan hadiah. Dan bahkan membawakanku begitu banyak tonik. Kamu harus lebih sopan padanya. Tidak Bibi. Dia. Baiklah, masalahmu. Ling Yui sudah menceritakan semuanya padaku. Chang'an, kamu seorang pria. Kamu harus bertanggung jawab. Bibi, mengenai masalah ini, aku juga korban. Aku. Omong kosong. Apakah ini sesuatu yang pria sepertimu harus katakan? Kamu lari dari tanggung jawab. Bibi, Chang'an memang benar. Aku juga bertanggung jawab atas masalah ini. Jika dia tidak mau, biarkan saja. Ling Yui, jangan khawatir. Tentang masalah ini, Bibi akan mengambil keputusan untukmu. Bibi, kamu baik sekali padaku. Tidak Bibi. Apa sebenarnya yang dia berikan padamu untuk memikatmu? Aku keponakanmu sendiri. Jangan memihak orang luar daripada keluargamu sendiri. Bocah, apa yang Bibi baru saja katakan padamu? Apakah kamu hanya mengabaikannya begitu saja? Bibi, tolong jangan marah. Karena dia tidak menyambutku. Kalau begitu aku akan pergi saja. Tonik-tonik ini, simpan itu untuk menjaga kesehatanmu. Jangan terburu-buru pergi. Bocah, Ling Yui sudah sejauh ini. Bagaimana kamu masih tega mengusirnya? Bibi. Apakah kau lupa? Kenapa kita datang ke sini? Bibi belum lupa. Tapi seseorang tidak bisa selalu hidup di masa lalu. Arwah orang tuamu di surga juga tidak akan ingin kamu hidup seperti ini. Aku mengerti. Aku bisa pergi menemui Suho, serta membantumu menyelesaikan masalahmu. Tapi setelah masalahnya selesai, kita akan impas. Aku setuju. Namun, ini urusanku. Aku juga ingin pergi. Kau sekurus anak ayam kecil. Sebaiknya kau tetap di rumah saja. Bibi sudah setuju, tentu saja aku akan pergi. Kamu tidak boleh menghentikanku. Jika aku bilang tidak ya tidak, kau tetap di rumah saja. Jika kau pergi maka, aku harus terganggu mengurusimu. Sangat merepotkan. Bibi. Dia menggangguku. Chang'an, kamu tidak boleh menindas Ling Yui. Ling Yui ingin pergi. Biarkan dia pergi. Dengan kekuatanmu, apakah kamu masih takut tidak bisa merawatnya dengan baik? Bibi. Tepat sekali. Bibi sudah setuju. Jika kamu tidak setuju, berarti kamu tidak mendengarkan Bibi. Bagus sekali, Ling Yui. Di masa depan, jika ada sesuatu di mana Chang'an dibutuhkan, katakan saja pada Bibi. Bibi akan mendukungmu. Baiklah, kalau begitu, ayo pergi, Nona Chu. Selamat tinggal, Bibi. Ini adalah kediaman Presiden Su. Akan kuberitahu mereka soal kalian sekarang. Ada apa denganmu? Tata letak rumah ini tampaknya memiliki feng shui yang sangat baik, tapi secara internal itu menunjukkan aura jahat. Tak kusangka, kamu bukan cuma ahli judi batu, tetapi juga mengerti feng shui. Suho, Presiden Asosiasi Geok. Chang'an, ini adalah Presiden Suhong dari Presiden Asosiasi Giok. Suho. Dia sebenarnya seorang wanita. Presiden Su, ini Li Chang'an. Dia adalah
Suamiku. Aku awalnya berencana mencarimu. Aku tidak menyangka kalian akan datang sendiri ke pintuku. Itu bagus juga. Kalau begitu masuklah dan minum teh. Energi jahat telah memasuki tubuhmu. Cobalah teh baru yang ditanam di desa kami. Setiap pucuk muda dipetik oleh gadis-gadis pemetik teh. Dengan bibir mereka satu persatu, dijamin manis dan menyegarkan. Kamu tahu aku mencarimu. Namun kamu berani datang sendiri ke pintuku. Betapa beraninya. Tidakkah kamu takut aku akan bertindak melawanmu? Presiden Su, meskipun aku tidak tahu bagaimana aku telah menyinggungmu, aku berharap kamu tetap bermurah hati. Aku bisa memberimu uang. Apakah aku terlihat seperti orang yang kekurangan uang? Karena kamu sudah datang hari ini. Jangan berpikir untuk pergi. Apakah Presiden Su kekurangan uang? Saya tidak tahu. Tapi umurnya pasti tidak panjang. Tehnya anak. Sayang sekali. Presiden Su tidak akan bisa meminumnya lagi. Apakah kamu mengancamku? Presiden Su, Chang'an, dia tidak bermaksud begitu. Chang'an, cepat minta maaf. Mengapa aku harus meminta maaf kepada orang yang sekarat? Sudah lama tidak ada yang berbicara padaku seperti itu. Yang terakhir punya keberanian sepertimu. Aku sudah ada seseorang mematahkan anggota tubuhnya dan melemparkannya ke lembah di belakang. Dia ada di sana. Dia berteriak selama 7 hari 7 malam. Sebelum akhirnya dia mati. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini, aku bisa jamin nasibmu pasti akan lebih buruk darinya. Kenapa pisauku ada padamu? Presiden Su, barang yang digunakan orang mati, tergantung di samping tempat tidur. Itu tidak menguntungkan. Oh, tidak. Itu bukan hanya tidak menguntungkan. Dalam 3 hari, kamu pasti akan mati. Jimat Buddha ini diminta khusus untukku oleh ahli Feng Shui. Diminta khusus untukku. Mereka bilang itu diberkati oleh biksu tingkat tinggi. Jika digantung di dekat tempat tidur, itu tidak hanya bisa menangkal kejahatan, tapi juga mengatur tubuh. Mustahil itu barang untuk orang mati. Jimat Buddha giok hitam. Itu benar-benar lucu. Ling Yul. Mereka bilang jimat Buddha ini terbuat dari giok. Ketidaktahuan. Refleks yang cepat. Kamu bilang, jimat Buddha ini terbuat dari giok. Ini jelas ditempa dari tulang manusia. Dan tertanam di dalamnya. Juga berisi rambut dari orang yang meninggal. Jika dipakai dalam waktu lama, itu akan menyebabkan penyakit. Menyebabkan kematian mendadak. Mati dengan darah mengalir dari ketujuh lubang. Chang'an, kamu bilang jimat Buddha ini terbuat dari tulang manusia. Benar sekali. Bagaimana mungkin aku membayar mahal untuk jimat jok ini? Mana mungkin itu milik orang mati? Presiden Su, apakah Anda merasa belakangan ini nyeri tumpul di perut bagian bawah? The film was Dan pusing translated serta and lemas. narrated by M Media. Memang benar begitu. Ini hanya membuktikan bahwa aku belum beristirahat dengan baik akhir-akhir ini. Itu tidak membuktikan apa yang kamu katakan. Presiden Su, jika tebakan saya benar, garis merah seharusnya sudah muncul di perut bagian bawah Anda beberapa hari terakhir ini. Li Chang'an, apa yang kau bicarakan? Apa yang kau katakan ternyata benar. Presiden, Anda benar-benar diracuni. Sekarang, apakah Anda pikir saya mengancam Anda? Tuan Li, maafkan ketidaktahuanku sebelumnya.
Selama kamu bisa menyembuhkan penyakitku, aku akan menuruti semua katamu. Kalau saya memintamu mengungkapkan pun, siapa yang memerintahkan Anda untuk mencelakai Zhu Lingyu? Bagaimana kamu tahu? Aku diinstruksikan oleh seseorang. Apa? Bukan Presiden Su yang menyakitiku. Itu mudah. Presiden Su seharusnya bukan seseorang dengan fetis yang aneh, seorang wanita. Wanita lain meratuninya. Saya pikir, seseorang pasti telah menghasutnya. Tidak ada alasan lain. Presiden Su. Identitas orang ini mungkin tidak sederhana, bukan? Itu tergantung padamu. Kamu mau selamatin diri sendiri atau tidak? Dengan mengungkapkan identitas orang itu. Baiklah. Selama kamu bisa menyembuhkan penyakitku, aku akan memberitahumu. Siapa yang ingin mencelakai Nona Chu? Baiklah. Kalau begitu, lepas pakaianmu. Li Chang'an, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menyuruhnya melepas pakaiannya? Untuk menyembuhkan lukanya. Gimana bisa sembuhin luka tanpa dia buka baju? Kenapa buka baju buat sembuhin luka? Baiklah, aku akan melepasnya. Semuanya, pergi. Ya, Saya tidak menyangka Nona Su cukup berisi. Jika Tuan Li menyukainya. Setelah penyakitku sembuh, aku bisa menyerahkan diriku padamu. Mari kita mulai. Sudah selesai. Terima kasih, Tuan Li, atas bantuanmu yang tepat waktu. Jika kamu punya permintaan di masa depan, aku tidak akan menolak. Baiklah, baiklah. Hentikan omong kosong ini. Katakan padaku, siapa dalang dibalik pencelakaian Zhu Lingyu? Siapa sebenarnya dia? Itu adalah keluarga besar dari utara bernama Zhu. Mereka menguasai separuh dari seluruh industri giok di utara. Dan yang ingin mencelakaimu, Nona Chu, adalah putra sulung keluarga Zhu, Zhu Kan. Tuan muda tertua keluarga Sui, Sui Chen. Dia baik-baik saja di utara. Kenapa dia akan menyakitiku? Keluarga Zhu baru-baru ini mengincar sumber daya giok desa Mengjing, ingin mengklaimnya untuk diri mereka sendiri. Dan kamu, Nona Chu, adalah putri kepala desa. Jika Zhu Kan bisa menikahimu, Nona, maka keluarga Zhu akan dengan mudah mendapatkan semua sumber daya giok. Jadi begitu. Keluarga Zhu yang menjijikan. Tidak disangka mereka akan melakukan hal serendah itu. Hanya demi urat giok desa kami. Suhong. Awasi urusan keluarga Zui. Beritahu aku langsung jika terjadi sesuatu. Kami akan pergi sekarang. Tuan Li, kamu menyelamatkan hidupku. Selain informasi ini, apakah kamu yakin tidak menginginkan hadiah lain? Pergi sekarang. Tidak, Nona Chu. Ada apa? Aku baru saja di dalam. Kamu salahkan aku karena ganggu kesenanganmu. Karena itu masalahnya. Kalau begitu kembalilah ke Suhong. Benarkah? Beraninya kamu. Aku hanya bercanda. Sekarang setelah semuanya beres, kau harus segera pulang. Aku juga kembali ke pavilion 4 penyesalan. Tunggu. Ada hal lain. Kamu tidak berpikir untuk memanfaatkan kepergianku untuk kembali ke Suhong ya? Tidak, Nona Chu. Apa aku terlihat seperti orang seperti itu? Kau lakukan. Ya, Aku harus mencari Gordon. Kau ikut denganku. siapa Gordon sekarang? Gordon adalah pemilik tambang giok terbesar di kota Dian. Masalah keluarga Sui ini penting. Aku harus menyatukan semua tambang giok untuk menghadapi keluarga Sui bersama-sama. Tidak, Nona Chu. Apa kau masuk akal? Aku sudah menyelesaikan masalah ini untukmu. Aku sudah berbuat sekuat tenaga. Aku tidak tertarik pada masalah lain. Li Chang'an, kau bajingan. Aku selesai denganmu. Masalah macam apa yang telah kubuat? Suhong. Tuan Li, mohon instruksinya.
Pergi bantu aku mengawasi Ling Yu. Jika sesuatu terjadi padanya, beritahu aku segera. Baiklah, aku akan melakukannya sekarang. Nona Chu, mari kita masing-masing memilih batu giok mentah. Dan lihat giok siapa yang dibuka lebih berharga. Terbaik 2 dari 3 putaran. Bagaimana? Tidak masalah kan? Aku adalah putri kepala suku. Aku sudah terpapar giok sejak The kecil. film was Belum tentu aku tidak punya peluang untuk menang. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Nona Chu adalah orang yang lugas. Jika kau menang, yakin, aku akan bantu kamu lawan keluarga Su. Semua yang hadir adalah saksi. Tapi jika kau kalah, malam ini kau harus menghangatkan ranjangku. Mari kita mulai cepat. Aku tidak sabar untuk malam pernikahan kita denganmu. Nona Chu, silakan lanjutkan. Beberapa patang ini, semuanya terlihat seperti batu mentah lubang tua. Kemungkinan dapat giok bagus cukup tinggi. Seperti kata pepatah, giok mengikuti hitam, batu pasir ayam hitam ini, baik dari segi kualitas maupun ukuran, bisa dibilang kelas atas. Itu dia. Nona Chu memiliki mata yang tajam. Sekarang giliranku untuk memamerkan keahlianku. Hei, tahukah kau, bos kami Gordon, keahliannya sudah menyentuh banyak batu mentah. Mereka yang kalah darinya, para master judi batu itu, bisa berbaris dari Miaojiang sampai perbatasan utara. Tahukah kau apa julukannya? Tangan giok emas. Nona Chu, kau pasti akan kalah kali ini. Aku sudah membuat pilihanku. Mulai memotong, wanita duluan. Potong punyamu dulu. Giok jenis air, dengan sedikit inklusi seperti kapas. Kelas tinggi, bernilai 200.000. Luar biasa. Jangan terlalu bersemangat, Nona Chu. Dan sekarang, giliran saya. Anggrek. Giok jenis air, tanpa celah, kelas tinggi, bernilai 1 juta. Ini tidak mungkin. Nona Chu, akui saja kekalahanmu. Cepat pikirkan, malam ini, posisi seperti apa yang kau pakai menghangatkan ranjang? Ini baru babak pertama, babak selanjutnya, aku pasti tidak akan kalah. Kalau begitu cepatlah. Kesempatan kedua. Pastikan kau memanfaatkannya dengan baik. Sudah kau pilih. Aku, Judi batu di sini. kenapa kau di sini? Bukankah bibiku memintaku datang untuk menjaga tempat ini? Apa kau pikir aku ingin datang? Kau munafik. Kau masih peduli padaku kan? Pemuda tampan, ada apa kau datang ke tempatku? Bukankah kalian berdua berjudi batu? Aku akan melakukannya untuknya. Cepat selesaikan dengan cepat. Aku masih harus pulang dan tidur. Anak ini masih mengira judi batu. Itu seperti membeli sayuran di pasar. Dia bahkan bilang, dia akan pulang tidur setelah memilih. Anak ini, berapa umurmu tahun ini? Sudah dewasa belum? Dan kau belajar judi batu dari orang lain. Rambutmu saja belum tumbuh semua kan? Bukankah kau bos di sini? Seorang pelanggan sudah datang. Dan kau masih memilih pelanggan. Kau pikir kau bisa berjudi batu melawanku? Kau tahu siapa aku? Kau tidak pantas. Jika aku bilang dia layak, maka dia layak. Gordon, judi batu kita. Ada aturan larang minta bantuan luar. Judi batu ini tentang ketajaman mata. Semakin tua, semakin tajam. Tepat sekali. Bos kami Gordon adalah seluruh kota Dian. Bos biji terbesar. Kau anak kecil, tidak dikenal. Bisakah kau dibandingkan dengan bos kami? Sudah kubilang, Gordon, cepat selesaikan. Ada apa? Apa kau takut bersaing denganku sekarang? Takut pada pemula sepertiku? Anak muda, keberanianmu patut diacungi jempol.
Jadi kamu sok pahlawan selamatin si cantik. Baiklah, aku beri kamu kesempatan. Pilih. Kenapa aku merasa teknik anak ini terlihat agak familiar? Bukankah ini seperti memilih semangka? Li Chang'an, kau di sini untuk membantuku. Seperti ini. Bisakah kau tahu? Mengapa kau banyak bicara? Mengapa kau tidak berdiri di samping dan menyemangatiku dengan benar? Kau hanya membuat masalah untukku. Potongan batu mentah ini bagus. Daging merah, kulit tipis. Ini giok yang bagus. Daging merah, kulit tipis. Sudah dipilih. Selesai memilih. Kalau begitu cepat potong. Aku tidak sabar. Jika putri kecil menikah denganku, itu tidak akan menjadi penghinaan bagi prestes desa Mengjing. Kalau menurutku, anak ini sama sekali tidak di sini untuk membantu. Dia, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan bos kami? Kalau begitu bukankah putri kecil desa Mengjing akan menjadi wanita bos kami? Xiaoran, berikan padaku. Berikan padaku. Haruskah kita potong punyamu dulu atau punyaku? Potong punyamu dulu. Li Chang'an, kau serius? Jika aku kalah, aku harus menikahi pria tua ini. Kau kejam. Jika kau menikah dengannya, aku akan menghemat banyak masalah. Kau. Baiklah, kalau begitu yang ini. Potong itu. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Orang ini, dia suka ganggu aku dengan kata-katanya. Jika dia kalah, aku akan mengadu pada bibinya, lihat saja nanti. Hijau, giok telah muncul. Coba kulihat, coba kulihat. Ini giok es. Bos, ini giok es mentar, hampir seperti giok hijau kekaisaran. Kali ini, kau dijamin menang. Ya. Kau seharusnya tidak mengatakan itu, Xiaoran. Lihat. Batu pemuda tampan itu. Belum dipotong. Ada apa denganku? Aku tidak ingin orang lain menyentuh Chu Lingyu. Nah, aku ingin melihat apa yang kau pilih. Semangka kulit tipis, daging merah. Barang apa yang bisa dihasilkannya? Ini tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Berikan padaku, biar kulihat. Giok merah. Benar-benar kulit tipis, daging merah. Bagaimana kau tahu itu, giok merah? Punya penglihatan tembus pandang. Ini, warna ini, transparansi ini. Hampir saja. Giok merah mendekati tingkat hijau kekaisaran. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Apa yang dia temukan, ternyata bahkan lebih baik dari apa yang ditemukan bos. Itu berarti anak ini menang, bos kami. Li Chang'an, kita menang. Kita menang. Kita menang. Chang'an. 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 Ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Gordon, kau harus memenuhi perjanjianmu sekarang. Anak muda, bagaimana aku harus memanggilmu? Li Chang'an, Kakak Chang'an. Wawasan yang tajam. Tapi, kenapa aku belum pernah dengar tentangmu? Pernah dengar namamu di kota Dian? hai. Ku bilang, Bos Gordon, berhenti mengoceh. Cepat penuhi janjimu. Aku benar-benar lelah dan ingin cepat kembali tidur. Oh, benar. Chu Lingyu, apa yang dia katakan padamu? Selama aku memenangkan satu babak, dia akan Film was membantuku translated menghadapi keluarga Sui. and narrated by M Media. Baiklah, berurusan dengan keluarga Zhou tidak masalah. Tapi kakak Chang'an, mengenai masalah hari ini, kau harus berbelas kasih. Kau ingin mengingkari hutang.
Pahami ini baik-baik. Ini adalah wilayahku, jangan memaksakan keberuntunganmu. Aku sudah bilang tadi. Jika kau melepaskan masalah hari ini, itu akan selesai. Kalau tidak, kalian berdua, tak satu pun dari kalian akan bisa pergi. Jangan ada yang bergerak. Bagaimana sekarang? Jangan bergerak sembarangan. Pisau tidak punya mata. Chu Lingyu. Cepat tagih kemenanganmu. Sesuai kesepakatan, aku mengambil 2 batu ini. Dan kau harus membantuku menghadapi keluarga Sui. Setelah berburu angsa sepanjang hari, pemburu malah menjadi yang diburu hari ini. Chu Lingyun, tinggalkan 2 giok merah itu untukku. Kalau tidak, aku akan bilang pada Kakak Hon. Kakak Hon tidak akan melepaskanmu. Su Hong. Aku sudah kirim bawahanku cari Kakak Hon. Aku memberitahumu. Jika kau tidak meninggalkan giok merah itu untukku, aku pasti akan melumpuhkanmu. Aku tidak sanggup menyinggungnya. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu, saat Kakak Hong tiba, kau bisa menjelaskan padanya dengan benar bagaimana kau mengingkari utangmu. Chu Lingyun, aku membayar upeti kepada Kakak Hon setiap tahun. Penampungan batu dan material di sini dilindungi Kakak Hon. Bahkan ayahmu, kepala desa, harus menunjukkan rasa hormat kepada Kakak Hon. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Bahwa aku punya pengaruh sebesar itu. Kakak Hon, kau akhirnya di sini. Anak ini membuat masalah di tempatku. Kau harus menegakkan keadilan untukku. Tuan Li, Tuan Li, Kakak Hon, dia adalahmu. Dia siapa bagimu? kebaikan Tuan Li kepadaku seluas gunung. Aku benar-benar akan rugi besar hari ini. Haruskah aku bantu gadis ini lawan keluarga Zua? Kakak Hong, karena kau di sini, kau harus bicara baik-baik dengan Bos Gordon. Kualitas giok ini hampir sebanding dengan hijau kekaisaran kelas atas. Tuan Li, bagaimana kalau aku bicara pada Gordon atas namamu? Gordon, kau membuat taruhan dengan Nona Chu. Kau harus menghormati taruhanmu. Kedua batu ini milik Nona Chu. Apakah kau punya keberatan? Kakak Hon, itu giok merah. Nilainya 30 juta penuh. 30 juta penuh. Su Hong ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang baik. Dia pasti suruh aku balikin giok merah. Bisakah kau bantu aku dapatkan kembali? Kita akan membaginya 50-50. Pembagian 50-50. Itu 15 juta penuh. Kau memberikannya semua padaku. Tentu saja. Baiklah. Kalau begitu, kau akan bayar sesuai harga yang disebut, 30 juta kepada Nona Chu, sebagai kompensasi atas pelanggaran kontrakmu. Apel. Apa? Kakak Hon, aku sudah kehilangan 2 potong giok kualitas terbaik. Dan aku masih harus memberinya 30 juta. Aku tidak menyangka Su Hong ini masih punya hati nurani. Aku hanya tidak tahu, apakah dia benar-benar punya niat baik. Apa? Kau punya keberatan? Aku keberatan. Tuan Li, apa kau pikir aku memberi terlalu sedikit? Berdasarkan penampilan kedua batu ini, nilainya paling banyak 25 juta. Kau mengatakannya hanya bernilai 25 juta. Mungkinkah ada misteri lain di balik giok merah ini? Tidak mungkin itu giok merah kelas atas kan? Tapi di kota Dian kita, giok merah kelas atas belum pernah muncul. Jika ini benar-benar giok kualitas terbaik, maka giok ini akan menjadi harta yang langka. 30 juta lebih dari sekadar murah. Itu benar-benar giok merah kelas atas. Hati-hati di jalan. Mata Tuan Li, benar-benar tiada duanya. Baiklah kalau begitu, karena Tuan Li dan Nona Chu, masih ada hal yang perlu dibicarakan. Saya permisi dulu. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu kejutan yang diberikan Kakak Hon padaku. Baiklah. Saya akan menunggu Tuan Li. Rubah betina penggoda. Li Chang'an,
Apa kau benar-benar akan membuatkan perhiasan untukku dengan bagian giok merah itu? Apa kau tidak menyebalkan? Sudah berapa kali ku bilang padamu? Aku hanya ingin memastikan lagi. Baguslah kau masuk akal. Anggap saja itu hadiah pertunangan untuk melamarku. Akhir-akhir ini, sering sekali, karena wanita ini mendapat masalah. Aku harus menjauh darinya. Aku tidak bisa terlibat lebih dalam lagi. Li Chang'an, terima kasih untuk hari ini. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah kalah dari orang itu hari ini. Jangan berterima kasih padaku. Kalau harus terima kasih pada seseorang, berterima kasihlah pada bibiku. Tidak, itu tidak benar. Kau benar-benar harus berterima kasih padaku. Jika bukan karenamu terlibat dalam kekacauan ini, aku pasti sudah di rumah, memasuki kamar pengantin. Apa? Kamar pengantin. Xiao Duo kita menawan dan cantik, lembut dan baik hati. Tidak seperti beberapa orang yang cabut pisau karena sedikit provokasi. Siapa yang kau bilang mencabut pisau? Kau. Kubilang padamu, Nona muda Chu, kita impas sekarang. Berhenti menggangguku. Lagi pula, kau adalah putri kepala suku dan keluarga Su, pedagang giok besar dari utara. Adalah pasangan yang cukup cocok. Mengapa kau bersikeras menempel padaku? Li Chang'an, kau sama sekali tidak tahu apa-apa. Ratusan ribu penduduk suku di desa Menjing. Semua hidup dari bisnis giok. Keluarga Su ambisius dan kejam. Jika mereka memonopoli pasar, apa kau tahu apa yang akan terjadi pada mereka? Mereka semua akan menjadi budak tambang keluarga Sui. Gadis ini khawatir tentang. Jadi ini desa Menjing. Ayahku sama sekali tidak bisa diandalkan. Sebagai putri kepala suku, semua orang memanggilku putri kecil. Tapi putri macam papaku ini, aku bahkan tidak bisa menjaga keadilan dasar atau kesetaraan. Ling Yul. Baiklah. Aku mengerti. Itu salahku. Sekarang sudah larut. Biarkan aku mengantarmu pulang. Kau benar-benar tahu cara memasak, Nona muda Chu. Tentu saja. Aku melihat masakan bibi kita sebelumnya sederhana. Jika kau sudah melihatnya, kau bisa melakukannya. Tentu saja, kamu adalah orang pertama di desa ini yang makan masakanku. Putri kecil desa Menjing memasak untukmu secara pribadi, dan kamu tidak puas. Apa kau yakin ini bisa dimakan? Kau tidak mencoba meracuniku kan? Siapa yang kamu remehkan? Tunggu sebentar, biarkan kamu merasakan apa yang dimasak koki sungguhan. Chang'an, bisakah kamu bantu aku cari garamnya? Baiklah. Li Chang'an, kamu mencari sesuatu. Kenapa kamu banyak bergerak? Maaf. Nona muda. Kau lanjutkan memasak. Aku sedang mencari sesuatu. Lap tempat ini. Aku akan pergi. Nona, Nora, kepala suku ingin kau dan pemuda ini ke pemandian Tianqi setengah jam lagi. Kamar 101, dia menunggumu di sana. Kenapa Chu Wenqiang ingin bertemu denganmu? Pemandian air panas Tianqi. Main-main lagi di tempat mengerikan itu. Dari apa yang kau katakan, kau cukup akrab dengan tempat itu. Itu yang paling mewah. Klub pemandian air panas di Bentang. Tempat kotor penuh kebusukan dan kekotoran. Kenapa dia memintamu pergi ke sana? Ayo pergi, Nona muda Chu. Aku juga ingin bertemu kepala suku. Kepala suku, Nona muda dan penjaga toko Li sudah tiba. Ya. Ling Yu, kau di sini. Kalian. Tidakkah kalian lihat? Menantuku sudah datang. Layani dia dengan baik. Kalian akan diberi hadiah yang besar. Tampan, bagaimana menurutmu tentangku? Bagaimana denganku? Memang seperti ayah, seperti anak perempuan. Kalau tak bisa bicara benar, lebih baik diam. Chu Wenqiang, kenapa kamu memanggil kami ke sini? Aku memanggil Chang'an kemari.
Untuk bersenang-senang, tentu saja. Chang'an, pilih satu. Chu Wenqiang, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Bukankah semua pria menyukai hal semacam ini? Benar kan? Chang'an tidak menyukai yang ini. Pelayan Wang, bawa masuk gadis-gadis yang baru. Panggil mereka masuk. Biarkan menantuku memilih dengan cermat. Chu Wenqiang, kamu tidak tahu malu. Aku tahu kamu memanggil Chang'an dengan niat tidak baik. Chang'an, ayo pergi. Pergi kemana? Kepala suku Chu memintaku turun dan berendam bersamanya sebentar. Karena kau begitu murah hati. Jika kau tidak tahan, maka kau kembali duluan. Kamu, berendam. Semoga kamu berendam sampai mati. Aku tidak peduli padamu. Kepala suku Chu, aku sudah bekerja sama denganmu untuk mengusir Ling Yu. Apa yang ingin kau katakan, silakan bicara. Pelayan Wang, bawa mereka pergi. Ayo, para wanita. Aku tidak akan minum lagi. Aku masih ada pengiriman malam ini. Pengiriman bagus. Kalau beruntun, mungkin dapat pertemuan romantis. Lebih baik dari buka toko giok. Kau yang panggil aku ke sini, kepala suku Chu, untuk menginterogasiku. Sekarang seluruh kota Dian tahu kau tidur dengan Ling Yu. Tidakkah kau akan memberiku, ayahnya, penjelasan? Aku tidak tahu penjelasan seperti apa yang kepala suku Chu inginkan. Bagaimana menurutmu bentengku ini? Tuan Benteng Chu, silakan bicara langsung. Aku ingin kau mengambil alih desa Mengjing dan menjadi menantu keluarga Chuku. Dengan bisnis keluarga yang diberikan padamu dan wanita cantik pendampingmu, Tuan Benteng Chu, ini benar-benar tawaran yang tidak bisa ditolak. Jadi, kau setuju? Tidak. Tuan Benteng Chu, kau salah paham maksudku. Mengenai masalah Chu Lingyu, aku akan menanganinya. Adapun Benteng, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanyalah seorang pemilik toko kecil. Tidak cocok untuk acara sebesar itu. Kalau kau panggil aku hari ini, cuma buat bilang ini, maka aku khawatir aku telah gagal memenuhi niat baikmu. Dunia ini bukan berarti kau tidak mau. Lalu kau bisa melarikan diri. Kamu akhirnya mau keluar. Aku kira kamu akan berendam di sana sepanjang hari. Aku berharap bisa. Tapi aku takut ada yang marah sampai mati. Aku tentu saja tidak akan marah pada orang brengsek sepertimu. Apa yang Chu Wenqiang katakan padamu? Apalagi yang bisa dia katakan? Dia bilang jaga kamu baik-baik mulai sekarang. Aku mulai sekarang tanggung jawab desa Menjing. Tidak mungkin. Bajingan tua itu. Dia kok bisa kasih desa Menjing ke kamu? Kalau kau tak percaya, lupakan saja. Hei, kamu mau kemana? Rumah, apalagi? Masih tidur di sini. Hati-hati. Ling Yu. Chang'an. Ayah. Siapa itu? Berjanjilah padaku. Kau harus hidup dengan baik mulai sekarang. Jangan ungkapkan identitasmu. Berjanjilah padaku. Ayah. Ling Yu, jangan bicara. Aku akan membawamu berobat sekarang. Ibu dan ayah, aku tidak ingin kabur lagi. Kali ini, aku juga tidak akan lari. Ling Yu, bagaimana perasaanmu? Dokter bilang asalkan kau istirahat dengan baik, bahkan tidak akan ada bekas luka yang tersisa. Chang'an, kamu terlibat dalam masalah berbahaya seperti itu karena aku. Li Chang'an, kamu harus pergi. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ling Yu, apa yang kau katakan? Biarkan aku selesai bicara. Kamu membantuku beberapa kali sebelumnya. Dan kali ini, aku juga terkena pisau demi kamu.
Mulai sekarang, kita bebas utang satu sama lain. Chu Lingyul, apakah kau berbicara dari hati? The film was translated and Yeah. narrated by M Media. Aku pernah menghadapi kematian. Dan banyak hal menjadi jelas bagiku. Kita hanya bersama karena kebetulan yang aneh dan memiliki pertemuan. Tidak ada dasar emosional. Lingkungan hidup kita berbeda. Dan tiga pandangan kita juga berbeda. Jika kita memaksakan diri untuk bersama, kita berdua akan cukup sengsara. Bukankah begitu? Sekarang semua orang di kota Dian tahu aku tidur denganmu. Takut nggak nanti tak ada yang mau kamu? Kenapa seseorang harus menginginkanku? Bukan berarti aku tidak bisa hidup tanpa seorang pria. Kenapa seseorang harus menikahiku? Jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi duluan. Aku perlu istirahat. Baiklah. Kau mengatakan itu. Kalau begitu kau harus istirahat dengan baik. Mulai sekarang, kita tidak berhutang apapun satu sama lain. Ada apa, si cengeng kecil? Cepat usap. Itu sebenarnya 4 orang suci kota Dian. Kalian berempat adalah tokoh terkenal. Namun kalian melayani Zue Chen, tuan muda yang bejat ini. Tidakkah kalian takut merusak reputasi kalian? Mengapa kalian bersumpah setia kepadaku? Bukankah karena aku, keluarga Sui kaya, berkuasa, berpengaruh? Burung baik pilih pohon bersarang. Mengandalkan keluarga Zueku adalah pilihan yang bijak. Aku menasihati kalian semua untuk menyerah sesegera mungkin. Urat giok desa Menjing ini akan menjadi milikku cepat atau lambat. Kau berharap kau, Tidak apa-apa, aku di sini. Chang'an. Nasib desa Menjing dan nasibku sekarang ada di The tanganmu. film was Alasan mengapa translated kau sekarang and begitu narrated percaya by diri M Media. adalah karena kau tidak tahu siapa yang berdiri di hadapanmu. Siapa orang-orang ini? Hari ini, izinkan aku merendahkan diri untuk memperkenalkan mereka kepadamu, agar kau anak muda bisa memperluas wawasanmu. Ini adalah Gu Guanghui, Petapa Timur. Gu Guanghui, Sang Suci Timur, salah satu dari 4 penjudi batu suci. Keahliannya dalam menilai giok dengan kain hitam tidak tertandingi di dunia. Ini adalah Li Dangxie, Petapa Barat. Li Dangxie, Sang Suci Barat, salah satu dari 4 penjudi batu suci. Keahliannya dalam mengukir giok tidak tertandingi. Petapa Selatan ini, Chen Tianyi. Sang Suci Selatan, Chen Tianyi, salah satu dari 4 penjudi batu suci. Menilai giok dengan suara. Dan selain dia, tidak ada orang lain. Terakhir, Petapa Utara ini, Gu Shentong. Sang Suci Utara, Gu Shentong, salah satu dari 4 penjudi batu suci. Menilai berdasarkan emas, dan juga tidak tertandingi. Selama kau bisa secara bersamaan mengalahkan keempatnya, aku bisa melepaskan urat giok desa Menji. Apa? Takut. Apakah kalian akan datang satu persatu? Atau sekaligus? Bocah tak tahu diri. Kau benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Aku yang pertama kasih tahu kamu. Apa itu keahlian sejati? Bocah, hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan penilaian giok kain hitam tetua gue untuk memperluas wawasanmu, Nak. Gu. Baiklah, ayo berkompetisi nilai giok kain hitam. Nak, jika aku memilih duluan, orang-orang akan bilang aku menindas junior. Aku akan memberimu kesempatan ini, kau pilih duluan. Mengapa kau belum bergerak? Takut. Kalau begitu menyerah saja lebih awal. Penilaian giok kain hitam ini terlalu membosankan. Bagaimana kalau kita menaikkan taruhannya? Mari berkompetisi menilai giok tembus kain. Penilaian giok tembus kain. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa melakukan itu? Yang satu ini dibawa oleh Chu Lingyun. Bocah tampan ini terlalu sombong. Sepertinya dia tahu dia tidak bisa menang. Jadi dia menyarankan metode yang mustahil untuk membuat semua orang mengandalkan keberuntungan. Penilaian tembus kain. Bukankah itu murni mengandalkan keberuntungan? Aku tidak takut pakai keberuntungan. Pak Tua, bagus. Aku akan bersaing denganmu dalam hal itu. Penilaian giok tembus kain. Silakan, kau duluan. Baiklah. Yang ini saja.
Keberuntungan bocah ini sangat bagus. Ternyata itu giok ungu kualitas terbaik. Tidak mungkin. Dia hanya seorang pemula. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Ketua Gur? Ketua Gu. Silakan. Tidak. Jika aku kalah dari bocah ini, bukankah reputasiku seumur hidup akan hancur dalam sekejap? Tidak. Aku tidak boleh kalah. Apakah yang ini? Atau yang ini? Yang mana sebenarnya? Ketua Gu. Bagaimana kalau aku membantumu? Memilih potongan ini. Potongan ini pasti akan menang. Kau tidak perlu ikut campur. Aku sengaja tidak akan memilih yang ini. Yang ini saja. Apel. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Ketua gue justru mengeluarkan sepotong giok rongsokan yang tidak berharga. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Dasar sampah. Sepertinya putaran ini, kita sudah menang. Kau hanya beruntung memenangkan satu ronde, itu saja. Ronde berikutnya, mari kita lihat bagaimana kau menang. Apakah ini benar-benar hanya keberuntungan? Kau bisa coba lagi. Putaran selanjutnya. Siapa di antara kalian yang akan maju duluan? Masih sangat muda. Tidak tahu luasnya langit dan bumi. Penilaian giok kain hitam ini. Kau mengandalkan keberuntungan untuk menang. Tapi, ukiran giok sepenuhnya mengandalkan keahlian. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menang. Aku akan bersaing denganmu di babak ini. Kecuali, bagaimana Anda ingin berkompetisi? Anda yang menetapkan aturannya. Bagus. Mari bersaing dalam mengukir Buddha. Siapapun yang mengukir Buddha giok lebih dulu akan dianggap sebagai pemenang. Orang tua ini telah mendalami seni ukiran giok selama puluhan tahun. Gue udah ukir 1000 lebih Buddha giok. Ayo berlomba ukir Buddha giok denganku. Orang tua ini izinkanmu pakai satu tangan, dan kau tetap tidak akan menang. Seperti kata Tetuali. Silakan. Pargiok itu. Tetua. Aku sudah mempermalukan diri sendiri. Kau bukan manusia. The film Ketuali was bahkan mengumpat orang sekarang. translated and Kau narrated adalah by dewa. M Media. Mengapa seseorang berbicara hanya setengah kalimat? Teman muda, teknikmu ini. Teknik ukiran melayang ini. Sungguh luar biasa. Keahlian ilahi. Orang tua ini. Aku telah kalah hari ini. Dan aku sangat yakin. Aku akan pergi sekarang. Ya. Chang'an, kejutan yang kamu berikan padaku benar-benar semakin banyak. Suacan. Putaran ini, aku untungnya menang lagi. Masih ada 2 ronde tersisa. Silakan lanjutkan. Silakan menang sebanyak yang kau mau. Tidak peduli seberapa banyak kau menang. Hari ini, kau tidak akan bisa keluar dari gerbang desa ini. Untuk putaran kompetisi selanjutnya, siapa yang akan maju? Aku akan pergi. Aku akan mencari bimbingan dari teman muda ini. Di dalam 5 mangkuk ini, ada 5 potong giok. Nilainya bervariasi. Kau hanya bisa menggunakan palu kecil untuk mengetuk mangkuk atau meja. Untuk mengidentifikasi giok dengan suara. Yang pilih giok dengan nilai lebih tinggi menang. Kedua belah pihak mulai secara bersamaan. Tetua Chen.
Saya minta maaf. Yang ini. Ini sebenarnya giok merah kualitas terbaik. Sepertinya pemuda tampan yang dibawa Chu Lingyun memang memiliki beberapa keahlian. Curang. Kau curang. Ronde ini tidak dihitung. Tuan Muda Zhou, orang tua ini memang telah kalah. Kemampuan teman muda ini sudah melebihi kemampuan orang tua ini. Orang tua ini tulus mengakui kekalahan. Aku tidak punya muka lagi untuk tetap di sini. Aku pamit. Kau. Untuk putaran selanjutnya ini. Tetua Gu, apakah masih perlu berkompetisi? Mengapa kita tidak boleh bersaing? Aku menolak percaya. Kau bisa menang melawan 4 orang secara bersamaan. Tuan Muda Zhou, memang tidak perlu melanjutkan kompetisi. Perlu. Kame, 4 bijak kota Dian, bisa dibilang seimbang tanpa ada yang mau mengalah satu sama lain. Namun, hari ini, teman muda, kau mampu mengalahkan 3 dari kami sendirian. Aku telah kalah. Memang, tidak ada lagi gunanya melanjutkan kompetisi. Orang tua ini pamit. Dasar sampah, kau menyerah bahkan sebelum bersaing. Mulai sekarang, di kota Dian, tidak akan ada tempat bagimu. Suacan. Kompetisi ini. Aku menang. Ya, kau memang menang. Tapi kau juga bisa pergi sekarang. Aku tidak menyangka keluarga Sui kalian begitu tidak bisa dipercaya. Kau bicara tentang kepercayaan denganku. Aku tidak menepati janji dengan orang mati. Setelah hari ini, kalian berdua akan menjadi orang mati. Serang. Apa yang kau lakukan? Aku adalah tuan muda terkemuka kota Dian. Beraninya kau menyentuhku. Kau tidak akan berakhir baik. Suacan. Dengarkan baik-baik. Namaku Li Chang'an. Dan aku bukan anak manis. Sialan kau. Ingat ini. Selama kau berada di Dian sehari saja, aku pastikan kau tak punya makan. Aku ceroboh. Dia kabur. Kau pikir aku nggak bisa bedain? Kau hanya ingin menakutinya. The film was Tapi itu benar. translated Aku and juga tidak ingin narrated by benar-benar M Media. bermusuhan dengan keluarga Sui. Ayo pergi. Ayo pulang. Aku tidak menyangka dia begitu mudah ketakutan. Ayo pergi. Ayah, kau harus membunuh Li Chang'an itu dan memastikan dia tidak punya tempat pemakaman. Nah, jangan khawatir. Di kota Dian, siapapun yang menyinggung keluarga Zue kita, dia harus mati. Namun, Li Chang'an ini sendirian di arena duel batu benar-benar mengalahkan 3 dari 4 bijak kota Dian dan bahkan membuat bijak utara Gu Shentong mundur tanpa perlawanan. Ini benar-benar sesuatu. Meskipun aku enggan mengakui, tapi inner Li Chang'an, teknik judi batunya memang luar biasa, terutama gerakan itu. Ukiran giok melayang. Itu sungguh tidak manusiawi. Ukiran giok melayang. Baiklah, kau urus urusanmu dulu. Ya, baik ayah. Ya. Tolong undang Tuan Higashikawa Ichiro untuk datang. Keluarga Li. Kalian benar-benar gigih seperti hantu. Jadi keluarga Sui telah menjadi anjing penjilat bagi Sakura Nation. Tidak heran orang ini memiliki bau pesuruh. Jangan lupa, ini adalah negara Xia. Bocah, aku tidak akan beradu mulut denganmu. Jika aku kalah, tambang giok itu milikmu. Jika aku menang, keluarga Su akan mundur 3 langkah mulai sekarang dan tidak lagi mengganggu kami. Chang'an, aku tahu kau sangat mahir dalam teknik batu. Tapi Higashikawa Ichiro yang berada di bawahnya tidak begitu mudah untuk dihadapi. Higashikawa Ichiro. Belum pernah dengar namanya. Dia masih bukan tandinganku. Orang-orang bangsa Xia, kau terlalu cepat sombong. Di bangsa Xiamu,
Mereka yang bisa melampaui orang-orang negara Sakura dalam Feng Shui dan penilaian batu. Hanya ada The film Raja was Naga Giok dari translated keluarga Li and itu. narrated by M Media. Tapi sayangnya, dia sudah mati. Raja Naga yang kau sebutkan itu. Bagaimana dia mati? Kenapa aku belum pernah mendengar orang ini di dunia penilai batu? Sejujurnya padamu, Raja Naga itu dibunuh oleh tangan kami sendiri. Siapa suruh mereka tidak tahu diri? Mereka menghalangi Tuan Higashikawa Ichiro. Dengan kata lain, kematian orang tuaku disebabkan oleh dua orang di depanku ini. Kau berani memukulku. Bukan hanya aku berani mengiruku LMO, tapi juga aku akan melumpuhkanmu. Sombong. Terlalu sombong. Li Chang'an, kau berani memukul Tuan Higashikawa Ichiro. Itu berarti Anda tidak menghargai keluarga Zhu saya. Kalian, tangkap dia. Pergi. Tunggu. Biar aku yang menghadapinya sendiri. Biarkan dia merasakan kekuatan orang-orang negara Sakura. Ya, Tuan Higashikawa Ichiro. Kau. Ayo, Kamu mencari mati. Semuanya berhenti. Xiao Duo, Xiao Duo. Kenapa kau ada di sini? kakak Changgan dalam bahaya. Tentu saja aku datang untuk melindungi kakak Changgan. Kau, dengan adanya aku di sini, menindas kakak Changgan, bermimpi pun tidak. Nona, bagaimana jika hari ini aku bersikeras mengganggunya? Apa yang bisa kamu lakukan? Negara Sakura, jika kamu menindas Li Changgan, kau menindas aku. Aku bukan orang yang bisa kau tindas dengan mudah. Apa kau tahu siapa aku? Latar belakang gadis ini memang luar biasa. Siapa identitasmu? Kalian semua dengarkan baik-baik. Aku adalah putri ketua Platinum Capital. Kalau ada yang berani menindasku, kalian akan menanggung akibatnya. Platinum Capital. Kekuatan ini membentang di seluruh dunia, mengendalikan sepertiga industri vital dunia. Jika perkataan Xiao Duo benar, mereka tak akan berani bertindak sembrono. Terlepas dari apakah Xiao Duo ada di sini atau tidak, hanya orang negara Sakura. Aku tak anggap mereka layak diperhatikan. Kakak Changgan, aku dengan baik hati membantumu, tapi kau tidak menghargainya. Aku marah. Xiao Duo, aku menghargainya. Aku menghargainya. Jangan, aku tidak berguna. Bukan hanya aku tidak bisa membantumu, tapi aku juga telah melibatkanmu. Lin Yu, Cukup. Tempat ini bukan untuk kalian berdua bermesraan. Nona, ku dengar anggota tingkat tinggi Platinum Capital semuanya membawa token Giam. Apakah kamu memilikinya? Apa kau membicarakan ini? Dia benar-benar nona muda Platinum Capital. Sekarang, bisakah kau membiarkan aku membawa mereka pergi? Sebagian besar ekonomi negara Sakuraku dikendalikan oleh Platinum Capital. Aku tidak bisa menyinggungnya. Nona muda terhormat, Anda tentu bisa membawa Li Chang'an dan mereka pergi. Namun, barusan, Li Chang'an dan aku sepakat untuk kontes judi batu. Kompetisinya belum dimulai. betapa pengejutnya. Apa katamu? Kau, negara Sakura, diam. Kakak Changgan, apa kau benar-benar ingin bersaing dengan mereka? Kali ini bukan hanya kebencian nasional, tapi juga balas dendam keluarga. Ini bukan lagi hanya kontes judi batu sederhana. Ayo, Baiklah, karena kamu sendiri yang mencari mati. Kalau begitu mari kita mulai. Kita akan bersaing dalam waktu sebatang dupa terbakar. Siapa yang bisa mengekstrak batu paling mendalam? Bagaimana jika jumlah batu dalam kompetisi sama? Jika jumlahnya sama, maka kita akan melihat kualitas batu mentah yang diekstrak. Itu berarti ini tidak hanya menguji kecepatan seseorang, kemampuan memotong batu, tetapi juga ketajaman penglihatan mereka. Tepat sekali, Li Chang'an, Anda sebaiknya menyerah lebih awal. Ini adalah milik Tuan Higashikawa Ichiro, teknik andalan. Anda sama sekali tidak bisa menang melawannya. karena ini teknik andalannya, maka aku harus menang lebih lagi. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu mari kita mulai kompetisinya. Ya, Tuan Higashikawa Ichiro, seseorang, bawa 2 peti bahan baku giok itu ke sini. Batu-batu ini. Kau pilih dulu. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Dia sebenarnya dalam waktu sebatang dupa terbakar.
sudah memotong batu-batu itu? Lihat itu. Li Chang'an. Ini adalah kemampuan Tuan Higashikawa Ichiro. The film was Anda sebaiknya translated menyerah lebih and awal. narrated by M Media. Chu Lengyue. Chang'an tidak akan kalahkan. Higashikawa Ichiro memotong 2 potong kerikil. Chang'an masih punya kesempatan untuk menang. Tepat sekali. Selama Chang'an memotong batu mentah sebanyak dia, jumlahnya akan seimbang. Tuan Higashikawa Ichiro masih memiliki kemungkinan memotong kerikil. Bagaimana Li Chang'an bisa menjamin bahwa bahan bakunya tidak akan ada libat? Karena aku lebih kuat darinya. Apel, dia benar-benar mendapatkan giok dari semuanya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin Li Chang'an? Mungkin, dalam waktu sebatang dupa terbakar, selesai memotong semua bahan baku, dan masih mendapatkan giok dari semuanya. Apa yang tidak mungkin dari itu? Kau kalah. Siapa bilang aku kalah? Meskipun dia mendapatkan giok dari semuanya, jumlah giok yang kita potong, jumlahnya persis sama. Tepat sekali. Jika Anda ingin menang melawan Tuan Higashikawa Ichiro, Anda juga harus melampaui Tuan Higashikawa Ichiro dalam nilai giok. Baru setelah itu Anda bisa menang. Li Chang'an, kamu bisa dalam waktu sebatang dupa terbakar menyelesaikan pemotongan batu mentah ini. Kamu memang memiliki kualifikasi untuk bersaing denganku, tapi kamu pada akhirnya tidak bisa mengalahkanku. Kalian bangsa Xia, pada akhirnya ditakdirkan untuk kalah dari kami, orang-orang negara Sakura. Aku bilang, kau orang negara Sakura. Kenapa kau tidak membuka lebar-lebar mata anjingmu dan lihat dengan jelas batu jenis apa yang sudah kubelah? Sebelum kau bicara tentang apakah kami punya kesempatan untuk menang, bisakah kami orang negara Xia benar-benar menang? Li Chang'an, semua bahan baku andal adalah apa yang dibuang Tuan Higashikawa Ichiro. Tuan Higashikawa Ichiro bahkan tidak perlu melihat. Dia tahu dia lebih baik dari Anda. Lalu, jika itu kalah, penilaian Tuan Higashikawa Ichiro tidak mungkin salah. Lalu, apa yang akan kau katakan? Tidak mungkin. Tuan Higashikawa Ichiro adalah seorang master di industri giok. Dia sama sekali tidak mungkin salah. Lalu, apa ini hijau kekaisaran? Apel. Dia benar-benar menggali. Hijau kekaisaran. Ini hijau kekaisaran. Hanya 1 potong giok ini bernilai 50 juta. Aku tahu itu, kakak Chang'an pasti tidak akan kalah. Orang negara Sakura. Batu yang kubelah bernilai 80 juta. Beberapa batumu itu mungkin hanya bernilai 10 juta jika digabungkan kan? Bocah, jika kamu punya nyali, bersainglah denganku lagi. Benar sekali. Baru saja, Tuan Higashikawa Ichiro sengaja membiarkan Anda menang. Li Chang'an, jika Anda punya nyali, apakah Anda berani bersaing dengan Tuan Higashikawa Ichiro? Bersaing lagi. Orang-orang negara Sakura. Zukan, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau membuat kakak Chang'anku. Bagaimana bisa aku tidak melihatnya? Zuek-chan, Higashikawa Ichiro, aku harap kau mematuhi aturan kompetisi. Untuk bersaing dengan Li Chang'an, tapi belum jelas jumlah putaran persaingan. Jadi selama kita tidak mau, Li Chang'an belum menang. Kau bajingan. Tsukishan, apa kau juga berpikir begitu? Zuechan benar. Barusan, ketika Tuan Higashikawa Ichiro menjelaskan aturan kompetisi, dia tidak mengatakan berapa banyak putaran kita akan bersaing. Baiklah. Kalau begitu mari kita bertaruh 1 putaran lagi. Namun, taruhan kali ini perlu ditingkatkan sedikit. Taruhan apa yang ingin kamu tambahkan? Jika aku menang, aku ingin nyawamu. Baiklah. Jika aku menang, aku ingin kamu berlutut di hadapanku dan bunuh diri. Katakan, apa yang kita pertaruhkan kali ini? Untuk putaran berikutnya, kita akan bersaing dalam siapa yang bisa, dalam 1 menit, mengukir naga lengkap. Tidak masalah. Seseorang. Bawakan mereka gioknya. Baiklah. Kompetisi dimulai sekarang. Aku sudah selesai mengukir. Seekor naga. Milik Tuan Higashikawa Ichiro. Ukiran naga itu benar-benar tanpa celah. Naga Higashikawa Ichiro, seolah-olah aku melihat naga sungguhan. Ukirannya memang luar biasa. Li Chang'an, kamu kalah. Tidak. Pemenangnya adalah aku. Naga yang diukir oleh kakak Chang'an sepertinya memiliki semacam ingin menyembahnya karena perasaanku. Itu benar.
jika naga Higashikawa Ichiro adalah idola naga, maka naga Chang'an adalah naga yang memiliki kecepatan untuk melesat ke langit, naga langit. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Li Chang'an mengukir naga langit? Itu terlihat seperti naga langit yang seolah bisa terbang di angkasa. Ini membutuhkan puluhan tahun mengukir untuk mencapai tingkat keahlian seperti itu. Aku bilang, orang-orang negara Sakura. Apa kalian masih berani bersaing denganku sekarang? Higashikawa Ichiro, tidak peduli berapa kali lagi kita berkompetisi, kau tidak lagi memiliki peluang untuk menang. Karena kami sama sekali tidak akan kalah. Tepat sekali. Apakah kamu pikir aku kalah? Apakah kamu pikir kami orang-orang negara Sakura kalah? Kalianlah yang kalah. Higashikawa Ichiro. Berniat bunuh kami, agar diam. Jadi, selama aku membunuhmu, yang kalah bukan aku, Higashikawa Ichiro. Itu tidak akan menjadi negara Sakuraku. Zuai-chan, serang mereka. Bunuh mereka. Ya, Tuan Higashikawa Ichiro. Kalian semua, pergi. Berhenti. Jika kau berani menyakiti keluargaku, mereka tidak akan membiarkanmu lolos. Nona muda terhormat, setelah kamu mati, anggota keluargamu hanya akan berpikir bahwa itu adalah putri kepala desa Mengjin yang membunuhmu. Alasannya sederhana, karena seorang pria. Kau berani. Apa yang tidak berani kulakukan? Serang. Orang-orang negara Sakura. Idemu bagus. Tapi sayangnya, dengan hanya beberapa bawahan ini. Itu terlalu mudah. Katakan. Bagaimana aku harus menghadapimu? Aku tidak menyangka bahwa di desa kecil ini benar-benar ada master seperti itu. Li Chang'an, apakah Anda gila? Tuan Higashikawa Ichiro berasal dari perusahaan giok negara Sakura, duta pertukaran khusus. Dia mengendalikan separuh dari sumber daya pertukaran giok kota Dian, mencelakainya. Apakah Anda gila? Benar, Li Chang'an. Jika kamu berani membunuh Tuan Higashikawa Ichiro, apakah kamu mencoba membuat kami semua terkubur bersamamu? Banyak omong kosong. Li Chang'an, jika kamu membunuhku, kamu akan menyesalinya. Orang negara Sakura memang picik semua. Mereka yang lebih dulu menantang bertarung. Setelah tahu mereka kalah, mereka mulai mengancam kita. Kamu pintar kali ini. Ayo pergi, ayo pergi. Higashikawa Ichiro. Jika aku membiarkanmu pergi, baru saat itu The aku film akan was menyesal seumur hidup. translated and narrated by Kamu, M Media. kamu. Li Chang'an, Anda benar-benar berani membunuh Tuan Higashikawa Ichiro. Apakah Anda gila? Sekarang, giliranmu. Keluarga Suimu berpihak pada negara Sakura. Berapa banyak kejahatan keji yang telah kau lakukan, merugikan rekan senegaramu, dan membahayakan kepentingan bangsa kita. Tidakkah kau suka menjadi anjing bagi orang-orang negara Sakura? Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa kau akan membayar harganya. Ayah, selamatkan aku. Li Chang'an, kamu berani membunuh putraku. Kalau begitu aku akan membunuh Chu Lingyu. Kau berani. Chang'an, jangan pedulikan aku, bunuh dia. Lihat saja apa aku berani. Li Chang'an, aku akan mengatakannya lagi. Lepaskan putraku. Baiklah. Aku akan menghitung sampai 3. Kita akan melepaskan mereka bersamaan. 1, 2, 3. Ayah, Lin Yu, kau baik-baik saja. ayah, nak, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ayah, ayah. Li Chang'an, Suacan, bahkan ayahmu bisa melakukannya. Bahkan harimau tidak akan memakan anaknya. Aku tak sangka kau lebih kejam dari ayah. Kau benar-benar menjadikannya perisai manusia. Kaulah yang membunuhnya. kamu bicara omong kosong. Li Chang'an, kamu hanya penjual giok rendahan.
Apa kamu menceramahi saya? Saya adalah tuan muda tertua dari keluarga Zhu. Saya adalah tuan muda terkemuka di kota Dian. Saya adalah tuan muda terkemuka di kota Dian. Tuan Li, apakah Anda butuh aku? Jangan pedulikan dia. Setiap orang punya karmanya sendiri. Dia tidak akan kabur. Li Chang'an, kalau saya tak membalas, saya bersumpah bukan manusia. Saya akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Paman Chu. Ling Yun. Bisnis giok di desa Menjing ini. Aku benar-benar tidak bisa mengelolanya. Aku hanya pemilik toko giok kecil. Aku tidak bisa menangani bisnis sebesar ini. Lagi pula, ratusan orang ini bergantung pada ini untuk mencari nafkah. Aku benar-benar tidak bisa mengelolanya. Chang'an, perbuatanmu sudah lama tersebar di seluruh jalan dan gang. Jika kamu akan tetap bersembunyi di toko gadai, menjadi pemilik kecil, bagaimana itu bisa pantas? Kalau tidak, mereka akan bilang desa Menjing kita tidak tahu cara menghargai bakat. Aku hanya satu orang. Aku tidak bisa mengurus urusan di dalam desa. Mereka yang berbisnis giok di desa ini. Selama 100 tahun, setidaknya beberapa dekad, aku tidak cukup berpengalaman. Aku benar-benar tidak bisa mengelola sebanyak itu. Chang'an, kau perlu menunggu sebentar. Chang'an, kemampuanmu jelas terlihat oleh semua orang. Tidak ada yang akan menentangmu. Lagi pula, bukankah aku di sini? Aku akan membantumu. Jika kau tidak percaya, semua orang, mereka semua bersedia, bukan? Yang, Tuan Li, kami semua bersedia. Kamu membantu kami membasmi para pengganggu dari keluarga Sue itu. Kami percaya padamu. Kamu orang baik, ayo. Bos Li, semua pencapaian besarmu telah tersebar di seluruh kota Dian. Beberapa disairi pada kami. Kami semua bersedia untuk membiarkanmu mengambil alih bisnis giok desa kami. Benar, silakan datang. Kami semua bersedia. Ya, silakan datang. Changgan, Bibi tahu apa yang kau pikirkan. Bibi berharap kau bisa melepaskan masa lalu. Dan dengan berani merangkul masa depan. Sekarang, ini juga saatnya untuk mengambil langkah ini. Apapun yang terjadi, Bibi akan selalu mendukungmu. Mendukungmu. Benar sekali, Kakak Changgan. Aku percaya kau pasti akan berhasil. Ya, Tuan Li, seluruh industri giok kita akan sepenuhnya mendukung Anda. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengambil alih. Tapi hanya sementara. Kau tahu, aku orang yang cukup takut masalah. Ketika Ling Yun bisa berdiri sendiri, aku akan mengembalikannya nanti. Baiklah, baiklah, baiklah. Baiklah, baiklah, baiklah. Karena situasi keseluruhan sudah beres. Pernikahanmu dengan Ling Yun, bukankah seharusnya juga dimasukkan dalam agenda? Kurasa tanggal 8 bulan depan adalah hari baik. Ya, tanggal 8 bulan depan adalah hari baik. The film Benar. was translated Ya, benar. Ya, and benar, tepat narrated sekali. by M Aku. Media. Ada apa-apa kau tidak bersedia? Akan bersedia. Kakak Changgan harus menjadi milikku. Sepertinya aku harus menghubungi ayah untuk mengonfirmasi dugaanku. Kakak Changgan, sepertinya bagaimanapun aku melihatnya, orang yang ayah perkenalkan padaku, tunangan jenius judi batu. Ling Yui kita yang tak kenal takut. Ternyata sekarang malu. Sama sekali tidak. Aku sangat senang menikah dengan Chang'an. Cuaca hari ini sangat bagus. Aku harap tidak ada yang salah lagi. Jangan khawatir. Tunggu saja dengan tenang. Sampai putra nakalku datang menjemputmu. Syukurlah, aku kembali tepat waktu. Pulang ke rumah benar-benar merepotkan. Masih sangat jauh. Aku hampir melewatkan acara besar. Changgan, kau harus menungguku. Xiao Duo sudah kembali. Tepat waktu untuk hari ini. Arak-arakan pernikahan Changgan dan Ling Yu. Di mana Changgan? Aku ingin menemuinya dulu. Dia ada di Pavilion 4 Penyesalan. Saat ini, dia mungkin sudah menuju keluarga Chu untuk arak-arakan. Changgan, kau harus menungguku. Terima kasih. Tunggu sebentar. Kakak Hong. Aku baru saja menikah. Tidak perlu membuat keributan sebesar ini, Kak. Bagaimana mungkin? Kau sekarang adalah selebriti di industri giok kota Dian. Bagaimana jika seseorang mencoba membuat masalah di pernikahanmu? Itu seharusnya tidak terjadi, Kak. Changgan, Xiao Duo. Kenapa kau di sini? Bukankah kau sudah kembali ke utara? Kebetulan sekali, kau kembali hari ini.
Tepat waktu untuk pernikahanku. Changgan, kamu tidak bisa menikahi Chu Lingyue. Xiao Duo, jangan main-main. Aku tidak main-main. Aku kabur dari perjodohan dan datang ke sini. Dan Changgan, aku bertemu denganmu di sini dan jatuh cinta padamu. Dan ayahku sudah memverifikasinya. Kamu adalah tunanganku. Tahukah kamu? Aku sangat bahagia mendengar berita ini. Betapa bahagianya aku. Tunggu sebentar. Apa yang baru saja kau katakan? Aku tunanganmu. Kenapa aku tidak tahu? Li Chang'an adalah tunangan Xiao Duo. Tidak mungkin. Aku harus segera memberitahu Nona muda. Nora, gawat Nona. Ada apa? Jangan terburu-buru, bicara pelan-pelan. Apakah terjadi sesuatu? Masalahnya, Xiao Duo menghentikan Bos Li dan berkata Bos Li adalah tunangannya. Apa? Ayo kita lihat. Jangan terburu-buru, lari lebih pelan. Changgan, kamu hanya boleh menikah denganku. Xiao Duo, dengarkan, biar aku jelaskan padamu. Li Chang'an, ada apa ini? Aku sudah menunggumu sejak lama. Ling Yu, aku juga tidak menginginkan ini. Bukankah ini situasi yang tidak terduga? Xiao Duo, aku tahu kau menyukai Chang'an. Tapi kita akan segera menikah. Ditambah lagi, kita berdua sudah menyempurnakan pernikahan kita. Biar ku beritahu, tidak ada yang bisa mengambilnya. Aku tidak peduli. Bagaimanapun, dia tunanganku. Aku akan masuk ke kamar pengantin bersamanya. Dia milikku. 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 Milikku.